Shalom saudara, dalam VOP kali ini kita akan membahas mengenai pilar pernikahan Kristen dan LGBTQ. Dengan semakin maraknya isu-isu mengenai LGBTQ dan hal-hal yang terkait dengannya, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memandang perlu untuk memberikan panduan yang alkitabiah mengenai pernikahan. Di gereja kita, prinsip-prinsip alkitabiah mengenai pernikahan dikenal dengan nama 7 pilar pernikahan. Pilar pertama yang juga menjadi hukum pertama dalam pernikahan adalah pernikahan yang Allah tetapkan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tetap sejak lahir. Kita bisa lihat bahwa prinsip ini menolak dosa homoseksual dan lesbian. Mengapa hal ini penting? Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan memberi perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi dan melakukan bumi. Kemudian dengan jelas Allah memberikan satu hukum bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yang adalah satu orang perempuan sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sesungguhnya pernikahan yang Allah ciptakan itu heteroseksual, yaitu antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, bukan yang sesama jenis atau homoseksual. Perlu diingat juga bahwa ketika Allah menciptakan Adam sebagai seorang laki-laki dan Hawa sebagai seorang perempuan, Allah tidak bertanya pada siapapun. Allah menentukan gender seseorang dalam kedaulatannya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi jika seorang menolak gender yang Allah putuskan, hal itu seperti menolak Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Bagaimana jika terjadi orientasi seksual yang berbeda dengan gender bawaan lahir? Hal tersebut sama dengan kondisi manusia berdosa yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Allah. Apakah seseorang dapat berkata, karena saya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan pelanggar hukum, jadi saya lakukan saja pelanggaran itu? Tentu tidak demikian. Orientasi yang keliru itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum Allah, tetapi harus dikendalikan dan diarahkan kepada orientasi seksualnya yang benar, yaitu yang sesuai dengan gender bawaan lahirnya. Jadi ketika kelompok LGBTQ berusaha supaya keberadaan mereka dapat diterima secara legal di Indonesia, sekalipun banyak pandangan yang pro dan kontra, gereja perlu mengambil sikap yang sesuai dengan Alkitab. Sekarang mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab LGBTQ. Faktor pertama yaitu adalah faktor pola asuh dalam keluarga. Faktor pengasuhan dalam keluarga punya pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan satu individu, dari bayi sampai dewasa. Perkembangan yang dimaksud mencakup tubuh, jiwa, dan rohnya. Karena itu parenting yang baik sangat penting supaya seorang anak yang akan berkembang dengan baik. Saul McLeod, seorang dosen dan peneliti dalam bidang psikologi, menemukan bahwa anak mengamati model yang memberikan contoh perilaku maskulin atau feminin. Setelah mengamati, anak tersebut akan berusaha meniru sekalipun perilaku tersebut tidak sesuai dengan gendernya. Karena anak akan meniru apa yang sering dilihatnya. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga juga memiliki pengaruh yang besar. Dikatakan oleh Jonathan Tan, seorang transgender yang sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pentingnya seorang anak harus diberlakukan sebagaimana identitas dirinya. Jika ia terlahir sebagai anak laki-laki, maka ia harus diperlakukan sebagai anak laki-laki. Diasuh dan dibesarkan sebagai seorang anak laki-laki. Demikian pula dengan perempuan. Proses perlakuan dan pengasuhan yang tidak sesuai sejak belia akan membentuk fondasi identitas diri yang tidak tepat pula hingga dewasa. Faktor ketiga adalah faktor psikologis. Faktor psikologis juga memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi seseorang menjadi LGBTQ. Beberapa di antaranya tidak percaya Tuhan, tidak mendapat perhatian keluarga, trauma masa kecil, ejekan saat kecil, kekaguman yang berlebihan, kesalah pergaulan, sering menonton film porno, dan hal lainnya. Johannes Verkil, profesor misi dan penginjilan dari Belanda yang juga adalah misionaris yang melayani di Indonesia, menjelaskan bagi orang-orang tertentu kecenderungan homoseksual itu adalah akibat dari suatu perkembangan psikis yang terganggu. Mungkin terjadi bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam pendidikan, pengalaman dalam masyarakat, gangguan-gangguan komunikasi dalam pertalian-pertalian dengan sekitar menimbulkan kecenderungan homoseksual dan pola-pola kelakuan. Bagaimana dengan argumen dari kelompok LGBTQ yang menyatakan bahwa mereka menjadi seperti kondisi mereka saat ini bukan karena keinginan mereka, tetapi karena faktor genetik yang mereka warisi. Faktanya, hingga saat ini di dalam dunia medis belum ada penelitian secara saintifik yang menunjukkan bahwa LGBTQ itu disebabkan karena faktor genetik. Jadi, setelah mengetahui hal-hal tersebut, bagaimana seharusnya sikap dan tindakan gereja mengenai hal ini? Untuk menjangkau dan memulihkan kelompok LGBTQ, gereja perlu memperhatikan hal-hal berikut.
Pertama, Yesus mengasihi semua orang berdosa tanpa memandang dosa masa lalunya. Contohnya, Yesus mengasihi dan menolong wanita Samaria yang telah bergonta-ganti pasangan sehingga wanita itu berubah dari seorang wanita yang hidup bebas menjadi seorang penginjil yang memenangkan banyak jiwa. Yang kedua, salah satu penyebab kuat LGBTQ ialah faktor pola asuh keluarga. Karena itu gereja harus memfasilitasi para orang tua untuk dapat melakukan parenting dengan benar. Ketiga, gereja harus menghindari sikap menghakimi kelompok LGBTQ. Mereka harus berusaha menjangkau dan melayani mereka. Keempat, gereja-gereja di Indonesia perlu aware dengan perkembangan kelompok LGBTQ di Indonesia. Diperkirakan saat ini di 25 provinsi di Indonesia telah ada organisasi LGBTQ yang telah berusaha dengan berbagai upaya agar LGBTQ dapat diterima secara legal di negeri ini. Sebagai kesimpulan, kita mengerti bahwa pernikahan yang Allah tetapkan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah bawaan sejak lahir. Faktor pola asuh keluarga yang tidak sehat dan faktor lingkungan adalah dua faktor yang menyebabkan LGBTQ. LGBTQ bukan disebabkan oleh faktor genetik, karena LGBTQ dapat disembuhkan bila yang bersangkutan memiliki keterbukaan. Dengan kasih Kristus, gereja dapat menjangkau dan memulihkan kaum LGBTQ. Saat ini kelompok LGBTQ telah berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia perlu membangun jaringan kerjasama untuk membuat pelayanan yang terencana dan berkelanjutan untuk melayani dan memulihkan kaum LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat aku terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Allah ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali
ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua dikasih Tuhan. Shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik di awal tahun 2002 ini. Kita terus dalam lindungan Tuhan, di dalam kasih setianya Tuhan. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan akan selalu menuntun hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari hari ini siapkan dirimu bersama keluarga masing-masing di rumah masing-masing. Kita mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan. Kita mau bilang betapa Tuhan adalah Allah kita yang setia. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita puji Tuhan sama-sama. Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri di rumah masing-masing. Bebaskan rohmu memuji Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan di dalam hidupmu. Haleluya. Mari kita tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Yes. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Mari percaya. Amin Tuhan Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan di dalam hidup setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Yes. Dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Ya. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku. Haleluya. Mari naikkan syukurmu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Haleluya. Mari katakan sekali lagi syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat. Haleluya. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Mari beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Lewat pujian barusan Tuhan kami mau bilang syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Karena kami begitu melihat pemeliharaan kasih-Mu Tuhan. Engkau tak pernah tinggalkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat Bapa yang setia, Bapa yang mulia.
Kami angkat hati kami Tuhan Yesus. Kami mau pandang wajah-Mu ya Roh Kudus. Tuhan, biar ibadah ini bukan menjadi ibadah yang rutinitas dan sia-sia Tuhan. Tapi kami janji Tuhan, kami buka hati kami menyambut kehadirat-Mu Bapa. Engkau yang akan menjamah kami, bahkan Engkau bicara sama kami itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau setia, Engkau mulia Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Kenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Kami percaya Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Biar ini menjadi ungkapan isi hati kami Tuhan Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
pujian hormat kami Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Haleluya, haleluya Yesus. Shalom, saudara-saudara semua yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tak terasa waktu terus berjalan. Nggak terasa kita sudah ada di minggu yang ketiga di bulan Januari tahun 2022 ini. Yaitu tahun paradigma yang baru. Saya percaya di tahun yang baru ini kita akan mengalami pemulihan demi pemulihan dalam segala hal, di dalam seluruh aspek hidup saudara dan saya. Walaupun kita masih ada dalam situasi, masih ada dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Apalagi hari-hari ini muncul varian-varian baru. Ya. Tapi biar itu tidak membuat kita kehilangan gairah kita dengan Tuhan. Tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi biarlah ya, di tengah-tengah situasi sekarang ini, justru kita mau semakin dekat sama Tuhan. Ya. Kita percaya, kita yakini dengan iman kita kepada Tuhan. Di tahun 2022 ini, kita pasti akan mengalami pemulihan. Pekerjaan kita, usaha kita, rumah tangga kita, pendidikan anak-anak kita pasti diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah pagi hari ini, saya akan menyampaikan satu ayat firman Tuhan yang jadi rema dalam hidup saya memasuki tahun 2022 ini. Itu terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat ayat ke-16 sampai dengan ayat yang 18. Firman Tuhan katakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah, kami semakin merosot. Namun manusia batinnya, kami dibaharui dari hari ke hari. 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin. Hari ini kita belajar ya, dari Rasul Paulus ya, dengan sangat gamblang mengatakan jangan khawatir menghadapi hari-hari ke depan ini di tahun 2022 ini. Jangan khawatir. Ya. Kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Ya. Paulus memberikan kesaksian hidupnya tentang pengalaman-pengalaman yang dia alami berjalan bersama dengan Tuhan. Melewati semua apa yang kita alami. Bahkan lebih lagi yang dia alami dalam perjalanannya mengikut Tuhan. 2 Korintus pasal 12 ayat yang 7b mengatakan, pada saat Paulus sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kekuatan yang besar dan melimpah berasal dari Allah. Bukan dari dirinya, tetapi kekuatan sifatnya rohani yang dibaharui dari hari ke hari. Ya. Jadi pada saat Paulus bertekun, sungguh-sungguh dengan Tuhan, ia mendapat kekuatan
yang berlimpah-limpah dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Ya. Sehingga kekuatan yang sifatnya rohani yang dia dapat pada saat dia sungguh-sungguh, hari lepas hari diperbaharui. Ya. 2 Korintus pasal 12 ayat yang 10 mengatakan, ya, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian saya kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus, ya, dengan iman percayanya, ya, dia katakan sekali lagi, justru di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan, kesesakan, penderitaan, dia tahu semua dari Tuhan. Sebab pada saat dia lemah, dia tidak kuat lagi menghadapi. Dia percaya ada penolong yang ajaib yang senantiasa memberikan kekuatan buat Paulus. Amin. Ya. Bagaimana dengan kehidupan kita sampai dengan minggu ketiga? Ya. Kadang-kadang kita manusia, ya, kalau sedang diberkati, ya, dengan segala kelimpahan dari Tuhan, kita kadang-kadang lupa Tuhan. Nanti pada saat kita mengalami pergumulan, mengalami badai, mengalami kesukaran, mengalami kesesakan, baru kita mau datang kepada Tuhan. Ya. Biarlah apa yang kita dengar firman Tuhan pagi hari ini, apa yang Paulus alami, itu memotivasi kita untuk kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, untuk kita serius dengan Tuhan di tahun 2022 ini. Ya. Paulus mengatakan tadi, justru di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, dalam aniaya, dalam penderitaannya, justru dia mendapat kekuatan, ya, dari Tuhan. Saya percaya kalau kita juga lakukan seperti apa yang Paulus lakukan, kita percaya kita dapat melewati 2022 ini, ya, bersama dengan Tuhan. Ya. Kita akan dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan, dibela Tuhan, diberkati Tuhan. Ya. Apa yang harus kita lakukan, Bapak? Ya. Agar kita tidak tawar hati menghadapi hari-hari ke depan ini. Ya. Amsal pasal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Oh, luar biasa. Kitab Amsal ini. Ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya. Setiap kita pasti, ya, mengalami apa yang disebut dengan tawar hati. Ya. Terlebih ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan yang berat, dengan persoalan yang berat, ya, dengan penderitaan yang berat, dengan sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Tawar hati menunjukkan pada suatu kondisi hati yang dilanda kekecewaan mendalam karena beratnya tekanan yang harus ditanggung oleh seseorang. Tawar hati inilah yang membuat seseorang menjadi lemah. Membuat seseorang itu kehilangan semangat dan putus asa menghadapi pergumulan, menghadapi kesesakan, menghadapi penderitaan. Dengan semangat juga yang
tinggi dia menginginkan sesuatu yang baik. Ya. Sebaliknya pada saat kita menghadapi kesukaran itu dengan semangat, juang yang tinggi, seperti apa yang Paulus alami, kita akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kita pasti akan mengalami terobosan di dalam hidup kita berjalan bersama Tuhan di tahun 2022. Ya. Yosua pasal 1 ayat yang 9b, ketika Yosua mendapat mandat untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa, Tuhan mengingatkan Yosua, jangan takut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Jangan kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Biarlah firman ini juga menguatkan kita di awal-awal tahun 2022 ini. Ya, kita jangan tawar hati. Ya, kita jangan kecut hati. Walaupun situasi yang ada di sekeliling kita, ya, kelihatannya tidak menjanjikan sesuatu di tahun 2022 ini. Tapi percayalah, saudara sekalian, ya. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Bagaimana kita melihat Yosua, ya. Dia tidak tawar hati, ya, sehingga dia mampu membawa bangsanya keluar merebut tanah Kanaan. Ya. Yosua 1 ayat 3, akhirnya Yosua terus berjalan dengan iman, ya, memimpin bangsa Israel, dikuatkan dengan janji Tuhan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ya. Kita harus berjalan dengan iman seperti apa yang Yosua lakukan. Ya. Berjalan dengan iman bukanlah sesuatu tindakan, ya, yang nekat tanpa dasar, saudara-saudara. Tapi tindakan yang disertai dengan keyakinan akan firman Tuhan, mempercayakan diri kepadanya dan taat kepadanya. Ya. Amin. Ya, kita harus berjalan dengan iman, bukan dengan kekuatan kita. Ya. Harus apa yang kita lakukan harus disertai dengan tindakan iman kita. Percaya Tuhan akan menyertai kita semua di tahun 2022 ini. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18. Berjalan dalam iman berarti tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Saudara-saudara. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya. Kita harus berjalan dengan iman kita. Kita tidak melihat apa yang ada di sekeliling kita hari-hari ini. Melainkan fokus kita, penglihatan kita hanya kepada Tuhan. Karena yang kelihatan ini hanya sementara. Semua pasti akan selesai. Ya. Sedangkan yang tak kelihatan itu adalah kekal. Ya. Jadi mari saya ingin mengajak kita semua. Engkau sedang mendengar firman Tuhan hari ini. Mari kita berjalan dengan iman kita. Melihat yang tak kelihatan,
pandang Tuhan. Ya. Percaya, kita pasti akan diberkati Tuhan. Kita pasti akan dipelihara Tuhan. Ya. Ibrani 11 jelas mengatakan ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan dalam iman kita, yaitu ada pemulihan, diberkati, disembuhkan Tuhan. Doa-doa kita jawab Tuhan. Ya. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Percaya saja. Ya. Percaya akan pemeliharaan Tuhan. Ya. Saya mau bilang ini mutlak harus kita lakukan di tahun 2022 ini. Kalau kita mau diberkati Tuhan. Kalau kita mau dijamah Tuhan. Disembuhkan Tuhan. Ya. Percaya pada pemeliharaan Tuhan. Ya. Percaya Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Ya. Saya percaya di saat yang tepat Dia pasti akan menolong kita semua. Di saat yang tepat Dia pasti akan menyembuhkan sakitmu. Ya. Ada amin? Ya. Pada saat yang tepat Dia akan menolong dan berikan jalan keluar yang terbaik buat semua masalah yang kita hadapi. Haleluya. Ya. Karena itu jangan lupa untuk kita selalu bersyukur dalam segala keadaan, ya, dan mengamini setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ya, Yesaya pasal 40 ayat yang 31. Ya. Jadi kita harus berjalan dengan iman untuk tidak tawar hati. Yang kedua, Yesaya 40 ayat yang 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Ya. Yang kedua yang harus kita lakukan, ya, menanti-nantikan Tuhan. Artinya kita mau dekat sama Tuhan. Kita mau intim sama Tuhan. Kita punya persekutuan dengan Tuhan. Ya. Supaya kita mendapat kekuatan yang baru di dalam perjalanan kita di tahun 2022 ini. Ya. Mereka yang seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Ya. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kita tidak menanti-nantikan Tuhan, kita tidak punya keintiman dengan Tuhan, ya. Percaya kita nggak kuat melewati semuanya. Ya. Amin. Saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, ayo kita menanti-nantikan Tuhan. Kita punya waktu-waktu dengan Tuhan. Kita punya keintiman dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, lebih lagi di tahun 2022 ini. Dan percaya, maka kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Ya. Untuk melewati tahun 2022 ini. Ya. Kita akan seperti Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Ya. Haleluya. Ya. Berharap, ya, menanti-nantikan Tuhan
ialah orang yang mempercayakan sepenuhnya kehidupannya kepada Tuhan. Ingat itu, ya saudara-saudara, ya, menanti-nantikan Tuhan. Artinya kita berharap kepada Tuhan. Adalah orang-orang yang mempercayakan sepenuhnya hidupnya, kehidupannya kepada Tuhan. Memandang Tuhan sebagai sumber pertolongan dia. Ya. Memandang Tuhan sebagai penolong. Ya. Bahwa dia akan menolong kita. Dia akan mendengar doa-doa kita. Ya. Karena orang-orang yang berharap pada Tuhan dijanjikan apa? Ada kekuatan baru. Ya. Orang yang berharap, berserah, menantikan Tuhan, dijanjikan kekuatan, ya, Allah yang menyegarkan mereka di tengah kelelahan, kelemahan, penderitaan, dan pencobaan. Ya. Tuhan akan menyegarkan saudara dan saya pada saat kita berharap kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, kita diberikan kemampuan untuk mengatasi persoalan, ya, bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi. Ya. Kita diberikan kemampuan, ya, untuk mengatasi persoalan, untuk menghadapi badai, ya, dalam kehidupan kita di tahun 2022 ini. Orang yang berharap pada Tuhan diberikan kemampuan untuk berlari secara rohani tanpa merasa lelah dan maju tanpa merasa letih. Ya. Karena apa? Karena kita berharap kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita menaruh hidup kita kepada Tuhan. Ya. Kita tidak akan lelah, Bapak Ibu. Kita tidak akan merasa letih. Ya. Kita tidak merasa suam-suam. Ya. Di dalam perjalanan kehidupan kita di tahun 2022 ini. Berharap kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga, Mazmur pasal yang ke-37 ayat 22 dan 23. Hidup semakin berkenan. Hidup semakin berkenan dengan Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Yang ketiga, kita hidup harus semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus komitmen, kita harus berjanji, Tuhan, aku mau hidup berkenan kepadamu. Tinggalkan semua hal-hal yang masih kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tinggalkan di tahun 2022, justru masih di awal tahun ini. Kita berjanji, Tuhan, aku mau hidup berkenan di hadapanmu. Aku mau tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan aku masih lakukan yang tidak berkenan. Ya. Kepadamu. Ya. Buat janji, ya, di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Ada gaya hidup pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Harus berubah gaya hidup kita. Lifestyle kita berubah sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Ya. Kita harus sabar, beribadah dengan benar, supaya kita memberi persembahan kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita, dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Ya, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan aku menasihatkan kamu supaya
kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup yang kudus loh. Karena dia adalah kudus. Ya. Amin. Supaya kita berkenan, ayo kita persembahkan tubuh kita. Waktunya sudah semakin dekat. Kedatangan Tuhan semakin hari semakin dekat. Ya. Kita ada di hari-hari yang terakhir. Ya. Jemaat Tuhan, saya ingin mengajak, ayo kita semakin hari hidup kita semakin berkenan dengan Tuhan. Hari lepas hari. Waktu lepas waktu, bulan lepas, semakin hari semakin berkenan. Ya. Yang kedua, bagaimana kita harus berkenan supaya apa? Yaitu dengan apa? Dengan suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan, senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Ya. Itu salah satu bentuk perkenanan kita kepada Tuhan. Kita mau intim dengan Tuhan. Kita mau dekat sama Tuhan. Kita mau nempel dengan Tuhan hari-hari ini. Ya. Ingin sentiasa memuji, menyembah Tuhan. Ya. Karena Mazmur 22 ayat yang keempat katakan, Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sebab kita Allah yang kudus. Dia yang layak kita sembah. Enggak ada lain. Ya. Ya, di tahun sekali lagi, ayo. Di tahun 2022 ini. Ya, biarlah kita orang-orang yang suka memuji Tuhan. Orang-orang yang suka menyenangkan hatinya Tuhan. Berubah kita. Ya. Kita rubah hidup kita. Ya. Senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Oh, luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Jangan situasi ini membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan kesukaran ini membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan kelemahan kita membuat jauh dari Tuhan. Penderitaan kita membuat jauh dari Tuhan. Tapi biarlah kita mau senantiasa memuji Tuhan. Dimanapun, apapun kondisi kita. Di saat apapun, kita senantiasa mau memuji Tuhan. Ya. Yang ketiga, hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Roma pasal yang ke-8. Ya, Bapak Ibu bisa baca nanti Roma pasal 8, ya, ayat 1 sampai ayat ke-9. Saat kita hidup dalam Roh, maka otomatis keinginan-keinginan daging kita akan mati. Ya. Hidup senantiasa ada dalam Roh. Tuhan sedang mencurahkan Roh-Nya hari-hari ini. Semakin hari semakin dahsyat di era Pentakosta yang ketiga ini. Ya. Supaya hidup kita senantiasa ya, dituntun oleh Roh Kudus. Ya. Karena Roma pasal 8 ayat 8 katakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan. Hari-hari ini, ya, kita harus minta kekuatan, minta selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Hidup di dalam tuntunannya. Tuhan, ini aku, Tuhan, urapi aku, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ya. Saya mau katakan ini yang membuat kita tidak tawar hati menghadapi hari-hari ke depan ini. Ya. Dan keempat, ya, untuk hidup kita berkenan, ya, kita harus berada di dalam suatu komunitas yang membangun iman kita. Ya. Mazmur pasal 1 ayat 1. Saat kita ada di dalam komunitas yang benar, maka gaya hidup kita pun akan menjadi baik. Karena dari pergaulan kita dapat dilihat siapa kita.
Ya. Amsal pasal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Oh, haleluya. Ya. Saya ingin mengajak saudara, ayo masuk dalam satu komunitas yang akan merubah gaya hidup kita, ya. Jadi gaya hidup surgawi, senantiasa memuji Tuhan, senantiasa yang berdoa, ya. Amin. Ya. Ada banyak komunitas-komunitas rohani, ya. Ikut di dalam kul, ya. Saya membangun, ya, gaya hidup kita, lifestyle kita, ya, lifestyle surgawi di tahun 2022 ini. Amin. Ya. Yang terakhir itu suka memberi dan memberkati. Ya. Karena kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Ya. Dia senantiasa memberkati kita, memelihara kita, ya, dengan berlimpah-limpah. Ya. Biarlah kita menjadi orang-orang yang suka memberi dalam kehidupan kita. Orang yang suka memberkati orang-orang yang di sekeliling kita. Ya. Amin. Tuhan tidak melihat seberapa besar apa yang kau berikan, tapi apa yang keluar dalam hatimu. Ya. Mari beban itu. Ya. Kita taruh dalam hati kita, supaya kita semakin berkenan. Kita punya karakter untuk suka memberi, suka memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin, Bapak Ibu. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat di dalam memasuki di tahun 2022 ini. Ya. Kita tidak tawar hati, tapi percaya kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyertai setiap langkah hidup saudara. Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Ya. Pintu-pintu berkat akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Ya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk firman yang kami boleh terima hari ini. Biar firman-Mu boleh menguatkan kami. Membuat kami tidak tawar hati menghadapi tahun 2022 ini. Kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu, Tuhan. Kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau hidup sungguh-sungguh dengan Engkau, Tuhan. Kami mau hidup kudus di hadapan-Mu, Tuhan. Itu komitmen kami. Biar gaya hidup kami berubah di tahun 2022 ini. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Biar pengurapan-Mu mengalir dalam setiap saudara yang sedang menyaksikan acara ini. Pengurapan Tuhan turun. Dalam nama Yesus, aku lepaskan, Tuhan. Pengurapan-Mu mengalir buat saudara yang mendengar, sedang mengikuti acara ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, Rabba Syakarataka ya Rabba. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, buat firman yang kami boleh terima. Terima kasih untuk Roh-Mu yang senantiasa menuntun kami. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Yesus sudah berdoa dan bersyukur. Sebab Tuhan baik. Sangat baik, teramat baik. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur kepadamu Bapa atas ibadah kami yang sudah selesai pada hari ini. Biarlah Tuhan firman yang sudah ditabur pada hari ini, Engkau yang memberkati agar boleh tumbuh di tanah yang subur,
bagi semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah walau di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada dan firman-Mu itu berkuasa untuk merubahkan kami dan kami boleh lebih mengenal Engkau lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, Engkau mengurapi, Engkau memakainya lebih lagi Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Berkati keluarganya, anak-anak istrinya, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami, buat Pak Niko dan keluarga besarnya, buat keempat wakilnya dan keluarga besarnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna bagi mereka. Juga Bapa kami berdoa buat karayon kami dengan kedua wakilnya dan keluarga besar mereka. Juga semua gembala-gembala, cabang gembala ranting dan sampai gembala-gembala kul. Tuhan terima kasih Engkau memberkati semuanya. Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu khususnya di rayon 1E ini. Terima kasih Bapa, khusus kami berdoa buat gembala kami, Pak Agus dan Mami Ambar. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, Engkau mengurapi, Engkau memakai lebih dahsyat lagi. Biarlah Tuhan Engkau memberkati anak cucu mantunya semuanya menjadi alat Tuhan untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat negara kami Indonesia, buat pemerintahan ini. Damailah Indonesiaku, karena kami percaya pemerintahan kami Tuhan yang sudah membentuknya. Dan Engkau yang memilih presiden dan wakil presiden kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati presiden kami. Ada roh hikmat, marifat dari surga. Di dalam dia menjalankan segala kebijakan buat negeri ini. Bapa, kami berdoa buat pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah. Biarlah Tuhan ada roh takut akan Engkau yang ditanamkan di dalam hati dan pikiran mereka. Biar Tuhan negara kami ini boleh dibawa menjadi lebih baik lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Khusus Bapak kami berdoa buat semua jemaat-Mu yang ada di GBI Petukangan. Walaupun mereka masih di rumah-rumah masing-masing untuk beribadah pada siang hari ini. Biar Tuhan Engkau memberkati mereka semuanya, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka semuanya Bapa. Biar walau keberadaan kami masih seperti sekarang ini, kami percaya Tuhan, Engkau berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBI Petukangan. Terima kasih Bapa, ampunkan kami Tuhan akan segala kekurangan, akan segala dosa-dosa kami. Agar kami boleh berlayak Tuhan untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.